وجيب السمح المحيا صلاة تملأ الآفاق عطرا ونورا يملأ الآفاق ضيا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma sya'allahu kana ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Itu ibu-ibu tes. Ya, tes. Halo. Tes. Baik. Kalau ada ibu-ibu masih di luar, suruh masuk aja ya. Ada yang udah nggak ada di luar? Masuk semua dah. Baik, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah diperjalankan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Hussein. Saya aktivis kemanusiaan Indonesia untuk Palestina. Mungkin sebagian sudah ada yang pernah, sudah ada yang kenal, tapi sebagian belum ada yang belum kenal. Mungkin ibu yang sebelah sana belum kenal lebih ya. Ibu pernah lihat saya sebelumnya, Bu? Ibu pernah lihat saya sebelumnya? Belum ya? Belum kan? Nah, berarti belum. Ada di sini yang belum pernah. Bapak pernah lihat saya sebelumnya, Pak? Belum ya? Ini saya tadi baru bikin video. Mungkin ini mengingatkan ingatan beberapa jamaah di sini. Gaza Palestina, kita akan dari jalur Gaza Palestina, kita akan bergabung bersama dengan aktivis kemanusiaan Muhammad Hussein. Kami akan bergabung dengan WNI yang berada di Gaza Palestina, aktivis kemanusiaan dan juga jurnalis di Gaza Muhammad Hussein. Sudah bergabung bersama kami ada Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan di Gaza Palestina. Dan kami terhubung melalui sambungan Skype dengan Hussein, aktivis kemanusiaan di Gaza Palestina. Kami akan berbincang dengan Muhammad Hussein, aktivis pembebasan Palestina yang berada di Gaza Palestina. Rekan kami Hussein di Gaza Palestina. Assalamualaikum teman-teman, saat ini saya lagi ada di jalur Gaza, tepat di kota Gaza. Ya, jadi biasanya kalau TV One, Metro TV itu mereka membutuhkan referensi narasumber dari Gaza, itu mereka ngubungin saya, Pak. Jadi sekarang saya di sini untuk berbagi pengalaman, ya. Dan sebetulnya saya tidak pernah merasa kecewa kalau misalnya jumlah yang hadir sedikit atau yang banyak, enggak. Karena orientasi kami itu kalau acara seperti ini, Pak, kita orientasinya bukan donasi. Kita bukan ngumpulin donasi. Itu nomor sekian. Tapi kita lebih ke arah edukasi. Edukasi memberikan pemahaman kepada warga Indonesia apa yang sebenarnya terjadi di Gaza, Palestina. Meskipun ya memang kalau banyak lebih bagus. Tapi memang itulah Palestina. Kalau kita bicara Palestina, orang sudah malas. Ya, orang sudah bosan. Orang sudah enggak semangat. Ini bukan semata-mata karena memang kita enggak peduli, tapi ini bentuk keberhasilan Yahudi, Zionis dan jaringan medianya yang berhasil membuat brainwash, mencuci otak kita secara tidak langsung. Kita tidak merasa, Pak. Kita tidak merasa sedang dicuci otak, tapi kita sudah bertahun-tahun kita ini dimanipulasi oleh media sehingga kita menganggap bahwa isu Palestina nggak penting. Isu Palestina bukan isu yang harus kita pikirkan atau sampai-sampai kita pikirkan. Itu wajar. Ya, tapi kalau sudah bicara misalnya
apa ya istilahnya ya, hal-hal yang menurut media ini penting padahal aslinya nggak penting ya. Itulah fenomena kita hari ini. Padahal kalau kita bicara Palestina, Masya Allah ya, keberkahannya, keutamaannya itu besar sekali. Kita bicara Palestina, kita tidak sedang bicara sebuah negara tanah air yang biasa-biasa saja. Ini adalah kampung halaman para nabi. Kita sedang membicarakan tanah air para nabi. Kita sedang membicarakan tempat hijrahnya para nabi. Kita sedang membicarakan tanah wakaf umat Islam, di mana para nabi itu sangat, para nabi aja itu sangat mengimpi-impikan tinggal di Palestina. Para sahabat itu sangat pengen sekali tinggal di Palestina, berjuang untuk Palestina. Nah, karena kita saat ini kita ini sudah terlalu banyak disusupi oleh pikiran-pikiran yang merusak, yang tidak bermanfaat. Jadi kita sudah tidak tahu orientasi kita kemana. Umat Islam hari ini sudah kehilangan arah, nggak tahu kemana arah perjuangannya. Kenapa? Karena kita dicuci otaknya oleh media-media dengan berbagai informasi yang sebetulnya remeh-temeh dan nggak penting. Maka malah kita melupakan sesuatu yang penting. Palestina itu. Contoh, Nabi Muhammad SAW itu sangat sering sekali mengompor-ngompori, memanas-manasi para sahabat untuk berjuang di Palestina, memotivasi para sahabat untuk hijrah ke Palestina. Makanya keluar berbagai hadis-hadis tentang bumi Syam. Kalau kita bicara Syam ini bicara Palestina dan sekitarnya, Suriah, Lebanon, Yordan. Nah, itu wilayah Syam itu. Namun sebelum saya sampaikan materi singkat saya malam hari ini, saya ingin menyampaikan titipan, Ibu. Ada titipan amanat dari warga Palestina. Saya 10 tahun saya tinggal di Palestina. Mungkin ini adalah hal yang paling sering saya dengar. Saya kuliah di Palestina, kuliah di Universitas Islam Gaza, jurusan Syariah Islamiyah di Gaza, Palestina. Dan saya juga salah satu tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Palestina. Ketika saya kuliah, saya ketemu para dosen, saya ketemu para mahasiswa. Ketika saya di masjid, saya ketemu para imam, para ulama. Ketika saya di pasar, saya ketemu para ibu-ibu, pedagang, bapak-bapak. Ketika saya di jalanan, saya ketemu anak-anak muda, anak-anak kecil. Mereka semua kalau ngobrol sama saya, kalau kita berbicara, itu hampir selalu mereka mengakhiri perbincangan kita dengan kata-kata seperti ini. Akhi Muhammad, lama terja ala Indonesia, salim ala ahbabina fi Indonesia. Kata mereka, Akhi Muhammad Hussein, kalau suatu hari nanti panjenengan mulih itu pulang Pak ya. Kalau suatu hari panjenengan pulang ke Indonesia, tolong sampaikan salam hangat kami, salam cinta kami, salam rindu kami untuk saudara-saudara kami di Indonesia. Maka dari itu di malam hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, kami sampaikan amanat salam dari warga Palestina untuk umat Islam antum semua di Indonesia dengan ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya tes. Ya ini bagi yang baru hadir silakan masuk penuhi ruangan di dalam ya, biar lebih jelas suaranya dan juga lebih jelas apa yang dilihat, karena nanti ini saya akan putar video-video, ada subtitlenya, ada translate-nya, dan kalau jarak jauh nggak terlalu jelas kelihatannya. Baik, saya ucapkan juga selamat datang kepada teman-teman dari Bogor, ya dari Bogor, Ustadz Fikri, Pak Coki, silakan
setelah sholat bergabung dengan kami. Ustaz Fikri baca suratnya yang panjang-panjang. Ya. Baik. Para ikhwan akhwat rahimakumullah. Kita hari ini ada di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Ada peristiwa apa di bulan Rajab? Ada yang tahu? Ada peristiwa apa di bulan Rajab? Isra Mi'raj. Kalau kita bicara Isra Mi'raj, kita pasti membicarakan Palestina. Karena perjalanan Isra Mi'raj ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Kita akan lihat. Wildan, mana Wildan? Pointer mana pointer? Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah, Subhanalladzi, Maha suci zat asra yang telah memperjalankan bi'abdihi seorang hambanya. Siapa hambanya di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram lailan di satu malam dari Masjidil Haram di Mekah ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram diperjalankan ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu, negeri yang telah kami berkahi sekelilingnya. Nah, jadi kan dalam peristiwa Isra Mi'raj kita semua mengetahui ceritanya ya, sudah paham lah, sudah hafal. Jadi Nabi SAW diterbangkan, diperjalankan dari Masjidil Haram dengan menunggangi seekor tunggangan namanya apa? Buraq. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan dari Masjidil Aqsa kemana lantas? Ke langit, ke Sidratul Muntaha, untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Nah, ada pertanyaan Pak. Ada pertanyaan Bu. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, apakah Allah tidak mampu? Apakah Allah tidak mampu menerbangkan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram langsung ke langit ke-7? Mampu gak Pak? Mampu gak Bu? Mampu ya. Tapi kenapa Allah harus memberangkatkan Nabi SAW mampir dulu ke Masjidil Aqsa, ke Palestina? Kenapa tidak langsung ke langit ke-7? Nah, di sini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa ini Palestina adalah tempat terdekat dengan langit. Ya. Jadi kalau kita mau punya pahala, mau beribadah yang pahalanya itu mendekatkan diri kita kepada langit, itu pahala memperjuangkan Masjidil Aqsa. Nah, pendapat lain apa? Ketika peristiwa Isra Mi'raj, saat itu Masjidil Aqsa, Palestina sedang dijajah oleh pasukan Romawi saat itu. Bahkan Masjidil Aqsa hari itu sedang dijadikan kandang kuda pasukan Romawi. Nah, makanya Allah Ta'ala sengaja memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu. Untuk apa? Untuk memberikan isyarat kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, hari ini Palestina masih terjajah, dikuasai oleh orang kafir. Kamu harus bebaskan Palestina. Karena Palestina adalah negeri nenek moyang kamu, tanah airnya para nabi, kampung halaman para nabi. Siapa nabi-nabi yang pernah tinggal di Palestina? Ada yang tahu? Kenapa Palestina dinamakan negeri para nabi? Karena di situ adalah tujuan hijrahnya para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam lahirnya di Irak. Nabi Ibrahim lahir di Irak, di Mesopotamia sana, di Babilonia. Ketika mendakwahkan umatnya, janganlah menyembah patung lah,
Patung ini kan nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara, nggak bisa berbuat apa-apa. Malah dibakar kan. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, tapi Allah selamatkan. Terus kembali berusaha dibunuh, tapi oleh Allah diselamatkan. Kemana? Ke Palestina. Makanya Nabi Ibrahim itu hijrahnya ke Palestina. Kemudian Nabi Lut alaihissalam, ini nabi yang mendapatkan ujian sangat luar biasa. Kaumnya ini adalah kaum LGBT, kaum Sodom. Berusaha dibunuh, dipersekusi, diintimidasi oleh masyarakatnya. Akhirnya Allah selamatkan Nabi Lut kemana? Ke Palestina. Kenapa selalu Palestina yang jadi apa? Yang jadi tujuan? Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa ini kan, kalau kita bicara Nabi Musa, kita harus bicara dari Nabi Ibrahim dulu ya. Nabi Ibrahim kan sudah tinggal di Palestina, menikah dengan Siti Hajar dan Sarah. Sarah punya anak, siapa namanya? Ishak. Hajar punya anak namanya Ismail. Nah, itu dua-duanya orang Palestina, Pak. Hajar, Sarah punya anak Ishak, Hajar punya anak Ismail, itu dua-duanya orang Palestina. Nah, Nabi Ishak punya anak lagi, seorang nabi. Siapa namanya? Nabi Yakub. Inilah yang dinamakan Israel. Nama Nabi Yakub ini punya julukan lain namanya Israel. Ini orang Palestina. Nah, Nabi Yakub punya anak. Namanya siapa? Nabi Yusuf, orang Palestina. Nah, Nabi Yusuf inilah ya yang akhirnya dilempar ke sumur kan, dan diselamatkan oleh pedagang, kemudian dibawa ke Mesir, dijadikan budak di Mesir. Akhirnya di Mesir beliau dipenjara, dan beliau dengan kemampuan takwilnya akhirnya diangkat menjadi seorang raja, jadi seorang bendahara, dan dari bendahara Mesir akhirnya jadi raja di Mesir. Dibawalah semua keluarganya, ayahnya, kerabatnya semua dibawa dari Palestina ke Mesir untuk tinggal di Mesir. Nah, ketika Nabi Yusuf meninggal, terjadilah kudeta. Ya, akhirnya orang-orang Mesir marah. Mereka merasa didiskriminasi, atau mereka memang punya kebencian kepada para pendatang. Akhirnya muncullah Fir'aun sebagai raja. Ketika Fir'aun menjadi raja, itu seluruh Bani Israel, seluruh anak cicitnya Nabi Yusuf dijadikan budak oleh Fir'aun. Sampai akhirnya mereka disuruh membangun piramid Sphinx gitu kan. Sampai akhirnya muncullah Nabi Musa. Nabi Musa mendakwahkan Islam kepada Fir'aun, tapi Fir'aun malah mengancam untuk membunuh. Akhirnya Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel, dan dikejar oleh Fir'aun. Kemana larinya Nabi Musa ketika membawa Bani Israel? Ke Palestina. Nah, jadi siapa yang sampai ke Palestina, dia akan selamat. Kurang lebih itulah. Makanya akhirnya Nabi Musa ke arah Palestina. Tapi sayangnya ketika mereka sudah sampai di depan pintu masuk Baitul Maqdis, itu orang Yahudi, dulu belum Yahudi, dulu masih Bani Israel ya, masih Muslim, tapi ngeyel-ngeyel orangnya. Itu Bani Israel tinggal, kata Nabi Musa, ayo kita masuk ke Palestina, sambil bersujud, sambil mengatakan khittah, khittah. Artinya itu apa? Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah kami. Tinggal gitu doang, mereka akan masuk ke Palestina dan menjadi penguasa Palestina. Tapi apa orang Bani Israel ini? Diubah, tadinya khittah jadi hittah. Akhirnya Allah kutuk Bani Israel, nggak bisa masuk ke Palestina. 40 tahun tersesat di Sinai. Sampai akhirnya Nabi Musa meninggal, diganti oleh Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun akhirnya didatangi oleh generasi baru Bani Israel yang dulu muda-muda, sekarang dia memegang kendali, yang tua-tua sudah mati. Nah, Bani Israel ini minta ke Yusha bin Nun, Nabi, kami siap untuk membebaskan Palestina. Kami siap untuk berperang, katanya. Gitu kan? Nah, kata Nabi Yusha bin Nun, kalau kalian yakin siap berperang, nanti kalau kalian diperintahkan perang, kalian kabur. Kami siap berperang, kami tidak terima, kami sudah diusir, kami telah dijajah, gitu kan? Akhirnya ketika turun perintah perang, mereka malah kabur.
Tapi saat itu Bani Israel tetap melanjutkan perjalanan dipimpin oleh Raja Tolut. Tolut punya dalam pasukannya ada seorang anak muda namanya siapa? Daud. Daud ini anak muda energik, ganteng, kuat. Akhirnya mengalahkan Jalut. Setelah mengalahkan Jalut, akhirnya Daud menjadi nabi di Palestina. Daud punya anak siapa? Nabi Daud punya anak siapa namanya? Nabi Sulaiman. Itu orang Palestina. Jadi betapa Palestina ini bukan sembarangan. Ini bukan sembarang negeri. Ini adalah negeri para nabi. Nah, makanya sepulangnya Nabi Muhammad dari Palestina, dari Isra Mi'raj, itu berubah, itu strategi dakwahnya itu berubah. Terupgrade itu misinya itu. Setelah beliau akhirnya pulang dan beliau memiliki gairah baru, semangat baru, yaitu membebaskan Palestina. Beliau mengumpulkan para sahabatnya, sering memberikan motivasi kepada para sahabat tentang keutamaan bumi Syam. Akhirnya ketika Nabi Muhammad berhasil mengislamkan Madinah, kemudian membebaskan Mekah, beliau kirimkan pasukan ke bumi Syam, Palestina, untuk membebaskan Palestina. Nah, baik. Dalam ayat lain Allah berfirman, perhatikan ya Ibu ya, ini penting nih ayatnya nih. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami telah menyelamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Ternyata keberkahan Palestina ini, Pak, ini berdampak pada seluruh alam. Kita akan bahas nanti ya beberapa saat lagi. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda. Apa kata Nabi? Ala inna uqra daril mu'minin asyam. Kata Nabi apa? Ketahuilah bahwa orang beriman ini punya tanah air. Orang beriman punya kampung halaman. Dan kampung halaman orang beriman, ibu kota orang beriman, negara orang beriman itu adanya di Syam. Itu negerinya, pusat negerinya orang-orang beriman. Itu bukan saya yang bilang, itu Nabi Muhammad SAW. Nah, saya orang Bogor, Pak. Saya lahir di Bogor, saya besar di Bogor. Kalau Bogor dijajah, saya akan melawan dengan jiwa dan darah saya. Saya akan pertahankan mati-matian Bogor. Tapi kalau saya ditanya di mana kampung halaman kamu, di mana tanah air kamu yang sesungguhnya, Asyam, Palestina. Karena itu adalah negeri yang sudah dinobatkan oleh Nabi SAW sebagai tanah air umat Islam, orang beriman. Nah, dalam hadis lain Rasulullah bersabda, la tushaddu rihal illa ila thalathah. Kata Nabi, la tushaddu rihal illa ila thalathah. Al-Masjidil Haram, wa masjidi hada, wal Masjidil Aqsa. Apa artinya? Kalau kalian punya uang, punya kemampuan lebih, kalian punya transportasi lebih, dan kalian mau bepergian jarak jauh, mau pelesiran, mau rekreasi, jangan pergi jauh-jauh sebelum kalian mendatangi 3 masjid ini, kata Nabi. Yang pertama Masjidil Haram di Mekah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Ini bukan sembarang rekomendasi, ini pada dasarnya adalah pesan dan titipan. Wahai umat Islam, sepeninggalku nanti, aku titipkan kepada kalian 3 masjid ini. Sering-seringlah dikunjungi, sering-seringlah didatangi, dirawat, dipelihara. Jangan sampai terbengkalai, jangan sampai tidak terawat, jangan sampai kotor, terjajah, diambil alih. Apa masjid itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sekarang kita lihat apa kabar Masjidil Haram. Kita lihat nih ya, kita lihat apa real life deh, real life. Kata Nabi, aku titipkan kepada kalian 3 masjid. Jangan sampai sepi, jangan sampai tidak terawat. Pertama kita lihat kondisi Masjidil Haram hari ini. Al-Masjid Al-Haram. Kita lihat kondisinya.
Hal sebelum ada Ya kriminal, Allah, ya ini kita sebetulnya ini muat cekcoknya iklannya. udah masalah keuangan doang. Bersih, megah, mewah itu Masjidil Haram itu, Masya Allah. Dan penuh, arti terawat dan terpelihara.